data itu bisa saling terkoneksi gitu ya, punya saling relasi. Anggap seperti kalian mengukur data di lapangan, data geolistrik gitu ya. Data geolistrik itu kan ketika kalian mengukur itu bukan hanya mengukur data geolistriknya saja, pengukuran geolistriknya, tapi ada data-data eksternal ya, misalkan seperti informasi geologi gitu ya, batuan yang ditemukan, cuaca gitu ya. Nah, itu nanti akan saling direlasikan dalam satu sistem basis data. Nah, jadi dalam sistem basis data itu dia berupa program-program ya, program-program yang sudah built-in yang bisa kita gunakan untuk mengakses data yang skalanya dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan ada sistem basis data itu kita jadi dapat lebih nyaman dan efisien digunakan gitu ya. Jadi jangan bayangkan data itu hanya bisa disimpan dalam bentuk Excel gitu ya. Oke, kalau misalkan datanya sedikit, itu sangat efisien disimpan dalam bentuk Excel. Tapi kalau misalkan kalian punya data yang sangat besar sekali gitu ya, misalkan kalau kalian nanti kerja di apa ya, di tambang atau di lain-lain gitu ya, pasti nanti akan ada kaitannya gitu ya. Kalian harus mengakses basis data gitu ya. Jadi harapannya dari kuliah ini kalian dapat gambaran bagaimana sih sistem basis data gitu. Kalian sering dengar database gitu ya. Nah, database itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, penerapan database sendiri ya, itu banyak sekali ya. Misalkan di mining dan oil and gas industry gitu ya. Jadi, database itu bisa digunakan untuk menyimpan data-data pengukuran. Atau kalau di mining tadi, kayak misalkan kendaraan itu banyak sekali sensornya. Nah, sensornya itu, data-datanya itu kan akan di-capture setiap interval waktu tertentu. Nah, data-data yang di-capture itu nanti akan disimpan gitu, akan disimpan ke dalam satu database yang terakomodir, terstruktur sehingga nanti ketika digunakan untuk kebutuhan analisis gampang kita menemukan datanya gitu ya. Kemudian ada banking gitu ya. Banking itu misalkan contohnya adalah penerapan dalam menyimpan data transaksi. Jadi setiap data transaksi kalian itu disimpan gitu ya, disimpan nanti akan dipelajari untuk kebutuhan apapun gitu ya, kebutuhan analitik, pengembangan aplikasi, banyak sekali. Kemudian ada Airlines. Airlines itu ya misalkan kayak sistem reservasi tiket, schedule, nah itu pasti menggunakan database gitu ya. Kemudian ada di kampus ya. Kampus itu juga pasti menggunakan sistem basis data gitu ya. Kayak misalkan kalian tuh kan sering mengakses Siakat. Nah, Siakat itu punya sistem basis datanya gitu ya. Mereka punya database-nya. Kemudian ada sales ada customer, product, purchase ya. Nah, itu juga menggunakan database. Kemudian ada manufacture, human resource dan lain-lainnya ya. Jadi kalau sekarang itu ya hampir semua bidang gitu ya, semua bidang, semua industri pasti setidaknya memiliki sistem basis data ya, baik itu yang konvensional mungkin seperti Microsoft Excel gitu ya, sampai yang levelnya advance menggunakan database management system. Jadi database ini ya hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan ya. Jadi apapun kegiatan yang berkaitan dengan operasional dan lain-lain ya pasti banyak sekali memanfaatkan database. Nah, kemudian kita lihat ya arsitektur sistem basis data ya. Arsitektur sistem basis data itu dipengaruhi oleh sistem komputer di mana database tersebut berjalan. Ya, jadi ada yang arsitekturnya terpusat, client server, paralel, dan distribute. Nah, apa sih terpusat, client server, paralel, dan distribute? Kita coba lihat satu-satu ya. Nah, yang namanya sistem database terpusat, nah dia itu berjalan pada suatu sistem komputer tunggal yang tidak berinteraksi dengan sistem komputer lainnya. Artinya dia hanya ada satu dan tidak terhubung ke komputer manapun ya. Nah, misalkan ya laptop kalian sendiri, nah itu disebut sebagai sistem terpusat ya. Jadi sistem terpusat itu kayak sistem single user, misalnya kayak PC, workstation, ya, desktop unit, kayak laptop yang kalian tuh namanya desktop unit. Jadi dia biasanya hanya memiliki satu CPU atau satu hard disk gitu atau dua gitu ya. Dan OS-nya itu hanya mendukung satu user. Kemudian ada sistem multi user juga banyak gitu ya, kayak misalkan di Windows. Kalau Windows itu kan kita bisa bikin beberapa user gitu ya. Nah, itu juga sama. Nah, kemudian
Ini adalah gambaran dari sistem komputer terpusat ya. Jadi ada CPU, ada disk controller, ada USB controller yang seperti keyboard, printer, mouse, kemudian grafik adapternya itu nyambung ke monitor kalian ya. Nah ini nanti ada share memorinya juga. Nah kemudian uh, ada sistem client server ya. Sistem client server itu dia bisa memenuhi permintaan dari beberapa sistem klien atau struktur umumnya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi kalian gitu ya. Kalian ketika mengakses data ke server itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih gitu ya. Jadi bayangkan kalian itu adalah klien di sini gitu ya. Jadi ini ada user 1 gitu ya. User 2 gitu ya. Misalkan di sini ada Probo, ada Atika gitu ya, ada Fadil. Nah, mengakses data. Mengakses datanya kemana? Mengakses datanya ke server gitu ya. Nah, server inilah sebagai apa namanya? Penyedianya. Jadi ketika Probo minta data A ke server, nanti server yang akan menyiapkan. Sehingga nanti ketika server saya menyiapkan akan dikirim lagi gitu ya ke Probo gitu. Gitu juga untuk klien-klien yang lainnya gitu ya. Jadi sistem client server itu biasanya digunakan kalau misalkan kita butuh komputer mungkin ya spesifikasi tertentu yang digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Jadi datanya tidak disimpan di komputer pribadi gitu ya, tapi di server, kemudian nanti kita bisa connect ke server dan mengakses datanya dari server. Sehingga ketika kita melakukan request, server yang menyiapkan datanya dan nanti akan dikirimkan kembali ke klien. Seperti itu. Nah, itu disebut sebagai sistem client server. Nah, fungsionalitas utama database ya, nah itu ada 2 layer ya, namanya ada back-end dan ada front-end. Nah, back-end itu, ya back-end itu artinya back itu di belakang ya, belakang layar gitu ya. Back-end itu apa ya, jadi kalau software engineer itu biasanya role-nya ada 2 ya, ada back-end, ada front-end, tapi ada juga yang full stack ya. Jadi back-end itu semacam engine-nya gitu ya, engine-nya yang dia mengelola struktur akses, mengevaluasi query, dan optimasi ya, jadi mengontrol konkurensi, recovery gitu ya. Nah ini mungkin kalian akan dengar istilah-istilah baru kayak query, nah query itu apa sih gitu ya, nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada front end, nah, front end itu tampilan depan gitu ya, tampilan yang antar muka gitu yang kalian lihat ya, misalkan seperti form, report, atau fasilitas GUI gitu ya. Jadi membayangkan back end dan front end itu gampang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian buka website gitu ya, buka satu website, nah apa yang kalian lihat di website itu disebut sebagai front end. Nah, tapi ketika tombol mungkin yang kalian klik di sana gitu ya, klik misalkan kalian kan kalian beli satu barang deh di Tokopedia gitu ya. Nah, ketika kalian buka Tokopedia deh, itu kan ada tampilannya ya. Nah, tampilannya itu sebagai front end gitu ya. Tapi ketika kalian membutuhkan informasi tertentu, misalkan kalian mencari barang, misalkan cari tas gitu ya. Nah, ketika kalian masukkan keyword tas, nah itu nanti yang akan bekerja adalah back end. Back end yang akan menyiapkan data-datanya. Mana aja item yang berkaitan dengan tas tadi itu akan diproses oleh back end. Nah, nanti back end-nya akan melempar ke front end untuk ditampilkan. Oh, ini loh barang-barang yang kategorinya tas gitu. Nah, interface antara tampilan front end dan back end ya, itu nanti bisa di-provide melalui bahasa ya. Bahasanya namanya SQL. SQL itu adalah Structure Query Language gitu ya. Jadi bahasa query terstruktur atau nanti bisa menggunakan APA. Nah, mungkin kalian baru dengar ya istilahnya SQL, APA itu apa? APA itu adalah Application Program Interface. Jadi dia semacam jalur komunikasi yang disediakan untuk aplikasi itu bisa saling berinteraksi. Misalkan dari database ke aplikasi, dan nanti interaksinya lewat APA gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya bentuknya seperti ini. Nah, ini misalkan ada SQL User Interface ya, kemudian ada Form Interface, Report Generation, nanti ada SQL Engine. SQL Engine-nya itu adalah back-end-nya. Jadi ketika butuh data, nanti front end akan ngambil dari back end gitu ya.
Jadi kalau ada kebutuhan apapun nanti yang memproses back end. Misalkan report butuh data A, B, C. Nah, nanti report request ke SQL engine gitu ya, ke back end. Nah, nanti akan disiapkan oleh back end, kemudian dibalikan lagi datanya ke sini gitu. Nah, kemudian ada sistem client server. Nah, ini apa sih? Atau masih lanjutan yang tadi ya. Jadi, apa sih keuntungannya menggunakan client server gitu ya? Nah, keuntungan dari mengganti mainframe dengan jaringan workstation atau PC yang terhubung ke mesin server backend, yang pertama itu pasti lebih murah gitu ya. Lebih murah, apalagi kalau misalkan kita itu tidak memakai terus gitu ya. Kadang tuh kalau misalkan kita sebagai geofisis tuh kalau misalkan kayak TA-nya mungkin simulasi gitu ya, simulasi atau di seismologi itu banyak melakukan simulasi perhitungan-perhitungan yang cukup berat gitu ya, kayak misalkan kalau kalian tugas akhirnya tentang relokasi gitu ya, relokasi, tomografi, terus mungkin kayak PSHA gitu ya. Nah itu kan banyak akan melakukan simulasi ya. Nah kalau misalkan simulasi itu dijalankan pada komputer kalian, mungkin kalian bisa tanya gitu ya kepada senior-senior kalian yang sudah berpengalaman gitu ya dengan TA yang sejenis, pasti itu akan diproses sangat lama gitu ya, bahkan laptopnya harus standby semalaman yang mengerjakan tugas akhir tersebut. Nah, dengan adanya konsep server ini, ya jadi kita bisa menginstal aplikasi di server gitu ya. Install aplikasi di server, programnya kita taruh di sana, running programnya di sana gitu ya. Jadi kita tidak perlu running di komputer kita sendiri. Sehingga nanti kalau sudah selesai, kita tinggal ambil aja hasilnya. Nah, jadi dibandingkan kita harus membeli gitu ya, membeli komputer dengan spesifikasi yang tinggi untuk menjalankan program, lebih baik kita sewa saja server gitu ya, kita sewa server sehingga nanti cost-nya akan lebih murah gitu. Kemudian yang kedua fleksibilitas ya dalam mencari sumber daya dan menambahkan fasilitas. Jadi kalau misalkan di server itu kita bisa custom servernya mau spesifikasinya seperti apa, misalkan jumlah core atau otaknya itu mau berapa sih, mau 16 core atau berapapun bisa, RAM-nya. Misalkan kalau kalian RAM laptopnya 8 GB gitu ya, untuk running ini ternyata nggak kuat tuh RAM 8 GB, nah kalian bisa extend gitu ya, bisa ke 16, 24, ataupun berapapun gitu ya. Dan itu fleksibel gitu ya, dan fleksibel kita bisa nambahin dan bisa ngurangin. Kemudian user interface yang lebih baik ya pasti itu. Kemudian pemeliharaannya juga lebih mudah. Bahkan kalau kita punya atau menyewa server, kita kan nggak perlu melakukan pemeliharaan ya, nggak perlu melakukan maintenance ya, cukup pakai aja. Yang maintenance kan yang punya servernya gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah arsitektur sistem kategorikan menjadi dua jenis ya. Nah, pertama ada server transaksi yang secara luas digunakan dalam sistem database relasional. Dan yang kedua ada server data, ini digunakan dalam sistem database berorientasi objek. Server transaksi itu sebenarnya bisa digunakan untuk sistem database relasional yang biasanya banyak digunakan oleh aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi itu kebanyakan sistem database-nya adalah transaksional. Kalau bedanya transaksional, transaksional itu biasanya database yang sistemnya itu, transaksinya itu row base gitu ya, row base. Jadi dia akan mengambilnya per baris gitu ya. Nanti ada lagi sistem database yang analitik gitu ya. Kalau analitik nanti konsepnya yang diambil itu adalah kolomnya gitu ya, kolom base. Sehingga yang transaksi itu banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi ya, atau database aplikasi ya, karena butuhnya biasanya row base gitu ya. Tapi kalau Alright, kebutuhannya Bowo. analitik, Let's nanti break down the banyaknya concept itu of a query in menggunakan simple server terms and build analitik from gitu there. ya, atau database analitik. Jadi database itu ada dua ya, ada dua yang umumnya, ada OLTP yang transaksi dan ada yang OLAP untuk analitik. Seperti itu. Kemudian server transaksi, nah, ini disebut juga sistem server query gitu ya, atau sistem SQL server. Nah, ini mungkin kalian juga baru ya dengar istilahnya ya. Jadi nanti di sini kita sebagai klien atau aplikasi itu mengirim request pada server gitu ya, request misalkan minta data tertentu.
Nah, jadi transaksinya itu nanti dilakukan di server, datanya itu diproses di server, sehingga nanti ketika data sudah disiapkan gitu ya, nah nanti hasilnya akan dikirimkan atau dikembalikan ke klien. Atau kalau dari aplikasi, si server ini akan ngirim ke aplikasi itu data-data yang diambil atau yang di-request itu seperti apa gitu ya. Nah, request ini nanti ditentukan dalam SQL. Jadi sama kayak misalkan kalian membuat program gitu ya dengan Python gitu ya. SQL itu juga bahasa pemrograman gitu ya. Nah, jadi request-nya nanti sesuai dengan data SQL yang kalian atau query SQL yang kalian masukkan gitu ya. Dan ini nanti dikomunikasikan ke server melalui sebuah mekanisme remote procedure call atau RPC gitu ya. Nanti transaksional RPC ini memungkinkan banyak pemanggilan RPC untuk membentuk transaksi. Jadi transaksi yang akan diselesaikan itu nanti akan berurutan sesuai dengan urutan query-nya masuk ke dalam server SQL-nya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya ODBC dan juga GDBC ya. ODBC dan GDBC itu sebenarnya adalah bagaimana cara database itu berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi dengan aplikasi atau berkomunikasi dengan database klien gitu ya. Jadi kalau ODBC itu adalah standar API yang berbahasa C ya, yang di-provide dari Microsoft untuk menghubungkan ke server sehingga nanti mengirimkan permintaan SQL dan juga menerima SQL. Nah, kalau GDBC itu biasanya ini merupakan standar API untuk program-program yang dibuat dengan bahasa Java gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, belum? Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur proses pada server transaksi. Ya, server transaksi itu adalah server yang digunakan untuk apa namanya? Untuk keperluan operasional aplikasi biasanya. Jadi kayak misalkan kita user gitu ya, user pakai aplikasi banking gitu ya, banking. Nanti aplikasi banking itu akan mengakses server transaksi ya. Server transaksi itu server yang digunakan untuk operasional aplikasi ya. Nah, jadi dalam struktur proses pada server transaksi, sebuah server transaksi itu terdiri dari beberapa proses dalam mengakses data di dalam shared memory. Nah, shared memory itu adalah mirip konsepnya dengan RAM gitu ya. Jadi RAM itu nanti bisa di-share gitu ya, bisa di-share dengan beberapa server ya. Kemudian ada server proses ya. Nah, di sini kita bisa menerima query dari user, kemudian mengeksekusi query tersebut dan mengirimkan kembali hasilnya. Nah, contohnya misalkan kalian suka belanja online gitu ya, suka belanja online, terus pada aplikasi itu kan sering ada fitur berapa sih total transaksi yang kalian lakukan selama 1 bulan terakhir gitu ya. Nah, itu namanya apa namanya kan kalian ingin request gitu ya, ingin merequest data. Nah, jadi transaksi selama 1 bulan terakhir itu akan dikonversi menjadi query gitu ya, akan menjadi query, kemudian query itu dikirim gitu ya, dikirim ke server. Nah, kemudian server memproses data kalian dan nanti data tersebut akan dikembalikan ke aplikasi sehingga nanti kalian dapat tuh transaksi selama 1 bulan ternyata sekian gitu ya. Nah, kemudian ada server proses juga itu bisa berlaku multi-thread gitu ya. Multi-thread ini memungkinkan sebuah proses tunggal itu dieksekusi beberapa query dari user secara bersamaan concurrence gitu ya. Jadi query-nya tersebut itu diproses di core-nya gitu ya, di prosesornya gitu ya. Jadi kalau komputer itu kan ya, komputer kayak misalkan kalian gitu ya pakai Intel. Intel itu kan biasanya ada dalam satu core-nya itu ada 2 thread gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai game atau prosesor seri A7 gitu misalkan ya, terus core-nya ada 8 gitu ya. Jadi ketika query masuk dan diproses oleh prosesor tersebut,
query tersebut nanti bisa disebar gitu ya, bisa disebar ke beberapa core untuk diproses secara konkuren, secara bersamaan. Sehingga ketika nanti sudah selesai, datanya akan digabungkan kembali dan kirim ke user gitu ya. Kemudian ada log manager proses ya, log manager proses itu nanti berkaitan ketika kita melakukan write itu menulis ke database atau read database. Jadi kalau misalkan prosesnya ini belum selesai, maka database-nya di-log gitu ya. Tidak ada boleh data yang masuk gitu. Kemudian database writer proses juga sama ya. Jadi nanti dia bisa memodifikasi blok-blok buffer ke disk secara terus-menerus. Nah, kemudian ada log writer proses ya. Jadi server proses itu hanya menambahkan catatan log untuk log buffer record. Ada log writer proses, nah ini menghasilkan catatan log untuk stable storage ya. Ini sebenarnya log yang bisa digunakan nanti untuk menganalisis ya. Menganalisis ada anomali atau enggak. Jadi semacam logging aja gitu ya, pencatatan gitu ya. Kemudian ada checkpoint proses, nah ini melakukan pemeriksaan atau checkpoint secara periodik apakah ditemukan anomali pada sistem database manajemennya. Kemudian ada proses monitor gitu ya. Jadi proses monitor itu memonitor proses lainnya gitu dan mengambil tindakan recovery jika salah satu proses lain gagal. Contoh misalkan ketika kita mau melakukan pembatalan transaksi yang dieksekusi oleh server proses dan melakukan restart gitu ya. Nah, kemudian ini adalah arsitektur ya dari sebuah database sistem transaksi gitu ya. Nah, ini misalkan kalian gitu ya. Kalian tuh sebagai user prosesnya gitu ya. User proses. Nah, nanti connect ke database via ODBC atau GDBC gitu ya. Nah, kemudian diterima oleh server proses. Nah, server proses nanti akan masuk ke sini ke buffer pool gitu ya. Buffer pool itu buffer antrian gitu ya. Antrian. Nah, nanti di sini dia akan mengeksekusi gitu ya. Akan mengeksekusi query-query yang kalian kirimkan ke dalam database. Nah, kemudian nanti baru dia akan mengakses data kalian gitu ya, dan nanti data tersebut akan dikembalikan ke dalam aplikasi seperti itu. Mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Nah, kemudian ada share memory itu berisi share data ya. Isi itu buffer pool, label, log buffer, dan cache query plan ya. Jadi semua proses database itu bisa mengakses share memory. Share memory itu semacam kalau misalkan ada satu sistem gitu ya, ada satu server yang terkoneksi ke beberapa node gitu ya. Nah, share memory itu semacam satu memori tapi yang bisa digunakan secara bersamaan gitu ya. Setiap proses itu kan mendapatkan jatah memori gitu ya. Nah, tapi ketika request-nya mungkin besar gitu ya, dan dia harus mendapatkan tambahan memori ya, nanti dia bisa mengambil dari shared memory ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ya ini juga bisa digunakan untuk memastikan ya bahwa tidak ada dua proses yang mengatur struktur data yang sama pada waktu yang sama. Jadi sistem database itu dia mengimplementasikan mutual exclusion. Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari overhead gitu ya, overhead dari komunikasi interproses dalam melakukan permintaan request data atau pemberian data ya. Jadi setiap proses database itu langsung mengakses log table. Nah, ini tadi log manager proses itu digunakan untuk mendeteksi adanya deadlock. Nah, deadlock itu apa? Deadlock itu kalau misalkan ada satu proses gitu ya, satu proses yang berjalan pada sistem database dan prosesnya itu berhenti, prosesnya berhenti. Jadi kalau dalam database itu kan akan dieksekusi sesuai dengan urutan gitu ya, sesuai dengan urutan query masuk gitu ya. Jadi kalau ada satu transaksi yang belum selesai, antrian yang di belakangnya ini tidak akan jalan gitu ya. Jadi supaya antrian yang belakangnya jalan, proses query yang mengalami deadlock itu harus dihapus gitu ya, dibuang sehingga nanti orderannya akan berjalan lagi gitu ya. Oke, kemudian ada server data ya. Nah, server data itu
pasti harus menggunakan high speed LAN gitu ya. Dia connect-nya bukan pakai WiFi tapi harus pakai LAN. Kenapa pakai LAN? Ya tujuannya supaya mendapatkan koneksi yang maksimal gitu ya. Karena kalau wireless itu kan sebenarnya ya enak aja gitu ya, fleksibel bisa dipindah-pindah gitu ya. Nah, tapi dalam server itu biasanya untuk konektivitas harus menggunakan LAN karena ingin meminimalisir resiko-resiko gangguan yang terjadi akibat jaringan kalau misal kita menggunakan WiFi ya, misalnya sinyalnya kurang bagus atau yang lain-lainnya. Kalau pakai LAN kan udah otomatis ya, sudah otomatis pasti bagus gitu. Ya, jadi tujuannya yaitu selain yang tadi mitigasi tadi, ya ini juga untuk supaya kekuatan pemrosesan dari sisi klien itu sebanding dengan server. Kemudian tugas yang dijalankan itu merupakan komputasi yang intensif. Jadi untuk koneksinya itu harus yang bagus gitu ya, harus stabil gitu ya. Jadi kalau misalkan internet pada server itu jelek ya nanti komunikasinya kan kurang bagus ya, apalagi ketika mengeksekusi program-program yang penting gitu. Kemudian data dikirim ke klien ketika pengolahan dilakukan dan kemudian dikirim lagi hasilnya ke server. Nah, arsitektur ini juga membutuhkan fungsionalitas penuh ya antara backend dan klien. Nah, ini server data itu banyak digunakan dalam sistem database berorientasi objek ya. Mereka yang sudah belajar berorientasi objek itu atau OOP itu seperti apa. Nah, kemudian ada arsitektur jaringan interconnection. Nah, mungkin ini juga sebenarnya sebagai gambaran aja sih. Jadi jaringan itu dia punya topologi gitu ya. Kita dulu belajarnya topologi jaringan ya. Nah, topologi jaringan itu ada topologi banyak sih sebenarnya, ada topologi bus, ada mesh, hypercube, star gitu ya. Nah, topologi bus itu dia komponen sistemnya itu mengirim dan menerima data dari single communication bus. Nanti kita coba lihat ilustrasinya. Kemudian kalau mesh ini dia komponennya disusun sebagai node ya, sebagai node. Jadi komputer itu nanti bisa apa ya, bisa disaling hubungkan gitu ya. Nanti ada yang akan menjadi sebagai masternya dan ada yang sebagai clusternya gitu ya. Nah, ini nanti dia akan terhubung dalam satu grid ya, dan masing-masing komponen itu terhubung ke semua komponen yang berdekatan. Nah, untuk communication link-nya nanti dia akan tumbuh dan tumbuhnya itu berdasarkan jumlah komponennya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ingin men-scale up gitu ya, ini akan jadi lebih mudah. Kemudian ada hypercube. Nah, hypercube ini dia komponen diberikan nomor dalam biner. Komponen itu akan dihubungkan satu sama lain apabila representasi biner mereka berbeda dalam satu bit. Nah, tapi ini juga belum pernah lihat nih yang hypercube itu seperti apa. Oke, sorry. Nah, ini bentuknya tadi ya. Sorry. Nah, ini ya. Jadi interconnection arsitektur tadi bentuknya seperti ini. Nah, bus itu ya bentuknya seri ya, seri seperti ini. Nah, kemudian kalau mesh itu dia saling terhubung gitu ya. Nah, kalau bentuknya hypercube itu bentuknya seperti 3 dimensi gini ya. Jadi kalau satu node gitu ya, satu node itu bisa terhubung ke beberapa komputer gitu. Seperti itu. Ini mirip sebenarnya kalau kalian dulu familiar dengan warnet gitu ya. Nah, warnet itu kebanyakan menerapkan topologinya bus gitu ya. Warnet-warnet zaman dulu. Nah, kemudian arsitektur database paralel ya. Nah, arsitektur database paralel itu ada satu tadi share memory ya. Jadi share memory itu prosesor berbagi memori. Artinya setiap prosesor itu sebenarnya sudah dijatah. Misalkan kalian punya RAM gitu ya, 16 giga gitu ya. Terus kalian punya 4 prosesor gitu ya. Jadi 4 prosesor dijatah misalkan 1 giga gitu ya. Berarti kan masih ada 12. Nah, 12 giga itu adalah sebagai share memory. Jadi share memory itu akan nanti digunakan ketika ada suatu proses yang melebihi kapasitas prosesor. Jadi nanti dia akan mengambil memori dari share memory.
Kemudian ada share disk ya. Share disk itu ya prosesor berbagi disk. Disk itu berkaitan dengan storage gitu ya. Kemudian share nothing. Nah, share nothing itu prosesor tidak berbagi memori ataupun disk. Kemudian ada hierarchical ya. Ini adalah gabungan dari arsitektur di atas ya. Share memori dengan share disk atau share memori dengan yang lainnya gitu. Oke. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ini yang share memori ya. Jadi ini ada beberapa memori, misalkan ada 3 memori. Nah, nanti bisa di-share ke berbagai prosesor. Kemudian ada share disk, nah juga sama gitu ya. Nah, ini yang ini share nothing. Kalau share nothing itu ya dia sudah dedicated ya. Jadi prosesor ya dia punya disk dan punya memori tersendiri. Kalau hierarki ya gabungan dari ketiga ini. Seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih detail ya, share memory. Jadi prosesor dan disk itu memiliki akses ke memori. Nah, biasanya melalui topologi bus atau melalui jaringan interkoneksi ya. Jaringan interkoneksinya tadi bisa menggunakan JDBC atau ODBC tadi. Kemudian komunikasinya itu sangat efisien ya. Ini keuntungannya komunikasinya akan sangat efisien antara prosesor dan data dalam share memory yang dapat diakses oleh prosesor tanpa harus memindahkannya menggunakan software atau tools tertentu. Nah, kemudian share disk. Nah, kalau share disk, jadi semua prosesor itu dapat langsung mengakses semua disk melalui jaringan interkoneksi ya. Nah, namun prosesor itu memiliki private memory ya. Nah, jadi harapannya dengan adanya share di sini tidak terjadi bottleneck pada memory bus ya. Bottleneck itu apa ya? Kalau botol itu kan bawahnya tuh besar gitu ya, terus makin ke atas tuh makin mengecil ya. Yang disebut sebagai bottleneck ya atau leher botol. Nah, biasanya ini terjadi ya karena ada yang kalau hardware itu ada yang speknya tidak sepadan gitu ya. Dan maka terjadi bottleneck. Kemudian arsitektur itu menyediakan tingkat fault tolerance ya. Jadi jika prosesor gagal, prosesor lain dapat mengambil alih tugas-tugas selama database terletak pada disk yang dapat diakses oleh semua prosesor. Nah, misalkan ini ada produknya itu ada IBM gitu ya, ada IBM Siceplex, DAC Cluster, ini bagian dari Compex, sekarang ada RDB ya. Nah, sekarang istilahnya Oracle ya, Oracle ini adalah database yang paling paling banyak lah dan mahal ya, lumayan mahal. Jadi kebanyakan kalau banking itu kayak bank sentral ya, BCA gitu ya, Bank Indonesia, BCA atau yang lain-lain, itu rata-rata database-nya menggunakan Oracle ya. Dan Oracle itu harganya lumayan sangat mahal sekali gitu ya. Kemudian kelemahannya ya karena dia shared disk, nah ini bisa berimpact ke bottleneck tadi ya karena spesifikasi yang mungkin kurang sepadan. Kemudian ada sistem share disk ini dapat ditingkatkan dengan lebih banyak prosesor ya. Jadi ketika kita men-scale up gitu ya, men-scale up spesifikasinya itu nanti akan jadi lebih mudah gitu ya. Oke, kemudian yang share nothing ya. Jadi share nothing itu tidak men-share apa-apa gitu ya, tidak share disk dan tidak share memori. Nah, jadi node-nya itu dia terdiri dari prosesor, memori, atau satu atau lebih disk ya. Jadi satu prosesor itu langsung dapat 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 memori, dapat disk ya. Jadi dia sudah dedicated dan dia tidak bisa mengambil disk atau memori dari tempat yang lain ya. Jadi dia itu asumsinya kalau misalkan komputer cluster misalkan ada 3 komputer gitu yang saling dihubungkan. Nah, nanti dia satu akan jadi masternya dan 2 akan jadi node-nya gitu ya. Jadi master dia punya
memori sendiri, punya disk sendiri, dan node juga punya memori sendiri dan disk sendiri. Tapi saling berkomunikasi gitu ya, saling berkomunikasi menggunakan jaringan yang sama gitu ya. Nah ini misalkan contohnya tadi Teradata ya. Teradata itu adalah salah satu platform database juga ya, Tandem, Oracle. Nah kemudian datanya itu diakses dari disk lokal, jadi dia sudah punya bawaan gitu ya istilahnya. Dan jadi tidak dilewatkan melalui jaringan interkoneksi sehingga meminimalkan gangguan terhadap resource sharing ya. Ya resource sharing ini sebenarnya akan jadi bottleneck gitu ya kalau misalkan database-nya itu sangat besar, intensitasnya sangat masif gitu ya. Kemudian multiprosesor pada shared memory itu dapat ditingkatkan hingga ribuan prosesor tanpa gangguan. Nah ini akan memudahkan ya kalau misalkan kebutuhannya makin bertambah, jadi kita bisa mengupgrade pelan-pelan gitu ya. Jadi, nah di sini mungkin kelemahannya ya timbulnya cost komunikasi dan akses ya. Jadi cost komunikasi ya itu berhubungan dengan performa juga dan akses juga berkaitan dengan komunikasinya gitu ya. Jadi tidak semua itu bisa diberikan hak akses ke database. Kemudian ada hierarkikal ya. Hierarkikal itu kita bisa menggabungkan karakteristik dari arsitektur share memory, share disk, dan share noting gitu ya. Jadi level paling atas itu adalah arsitektur share noting-nya, kemudian ada node-node-nya ya. Node-node itu adalah komputer yang saling dihubungkan dengan jaringan interkoneksi dan tidak berbagi disk ataupun memori satu sama lain. Kemudian setiap node ini ya, setiap node satu sistem itu bisa menjadi sistem shared memory dengan beberapa prosesor atau juga bisa ya setiap node-nya itu bisa menjadi shared disk dan masing-masing dari sistem berbagi satu set disk yang bisa menjadi sistem shared memory. Seperti itu. Nah, kemudian ada sistem terdistribusi atau distributed engine gitu ya. Jadi di sistem terdistribusi itu konsepnya ya, jadi datanya itu nanti disebar pada beberapa mesin atau node gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membayangkan komputer cluster ya, komputer cluster itu kalau misalkan kita bayangkan, misalnya kalian sering di lab itu kan ada beberapa komputer ya. Nah, satu komputer, kalau nggak salah ada 4 gitu ya, ada 4 komputer. Nah, jadi bayangannya gini, jadi site ini bisa diasumsikan sebagai komputer gitu ya, sebagai komputer. Nah, nanti akan ada yang jadi master dan ada yang jadi node ya. Jadi semua transaksi itu akan masuk ke dalam master ya, atau semua request akan masuk ke dalam master. Kemudian master ini yang mendistribute ke node-nya gitu ya. Master ini yang akan mendistribute ke node-nya untuk membagi tugasnya masing-masing. Nah, jadi setiap tugas yang sudah selesai dikerjakan oleh node akan dikirim ke master, dan ketika semuanya sudah selesai, master akan mengirimkan lagi ke klien gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem terdistribusi. Jadi kalau misalkan ada task gitu ya, masuk ke dalam suatu sistem komputer cluster, komputer master itu akan menerima request dan membagi tugas ke setiap node yang terkoneksi dalam satu cluster tersebut. Nanti setiap node akan mengerjakan tugasnya masing-masing, dibalikan ke master, dan master akan mengirimkan lagi ke klien. Nah, itu yang dimaksud sebagai sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi nanti komputer-komputer node itu dia akan terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, sehingga nanti datanya itu bisa di-share gitu ya, di-share atau dibagi ke dalam setiap node-nya. Nah, konsep terdistribusi ini juga nanti bisa digunakan di database ya. Jadi ininya ada beberapa ya karakteristiknya ya. Jadi ada database terdistribusi homogen. Nah, ini karakteristiknya software atau skema pada seluruh set dan data mungkin akan dibagi di antara set-set. Tujuannya yaitu untuk menyediakan view sebagai database tunggal dan menyembunyikan detail-detail dari proses distribusinya. Kemudian ada database terdistribusi heterogen. Heterogen itu berarti beda-beda gitu ya. Jadi tujuannya ya untuk menunjukkan hal yang berbeda dari setiap set ya. Jadi
kita bisa mengintegrasikan database yang sudah ada untuk menyediakan fungsionalitas yang berguna. Kemudian perbedaan antara transaksional lokal dan global. Nah, pada transaksional lokal ya, jadi transaksional lokal itu dia mengakses data dalam suatu set dan kemudian ditempatkan di mana transaksi awal tersebut dilakukan. Kemudian ada transaksi global. Nah, transaksi global ini dia mengambil data ya dalam suatu set yang berbeda dengan set di mana transaksi awal itu dilakukan atau mengakses data dari beberapa tempat atau set yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada level-level abstraksi pada database ya. Nah, yang pertama ada physical level. Nah, jadi physical level itu menjelaskan bagaimana satu record disimpan. Misalkan customer gitu ya, customer belanja barangnya apa saja. Nah, itu akan dijadikan satu tabel gitu ya, satu tabel, kemudian ada logical level. Logical level itu menjelaskan data yang disimpan di dalam database. Tipenya apa, hubungannya apa gitu ya. Misalkan customer ini adalah tabelnya gitu ya. Jadi bayangkan database itu kayak Excel dulu gitu ya. Nah, yang namanya tabel itu adalah nama sheet-nya. Jadi tipe customer itu adalah sheet-nya. Sheet-nya namanya kemudian ada customer ID, tipenya adalah string. Nah, ini adalah kolomnya berarti ya. Ada customer ID, customer name, customer street, customer city. Nah, jadi string integer ini itu adalah tipe data dari setiap masing-masing field. Kemudian level yang terakhir itu adalah view level. View level ini adalah program-program aplikasi yang menyembunyikan detail dari tipe data atau view yang dapat menyembunyikan informasi ya. Misalkan seperti gaji pegawai atau tujuan keamanan. Jadi view level ini bisa dibilang kayak istilahnya masking gitu ya. Jadi kalau misalkan masking itu mungkin kalian familiar gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sering belanja online gitu ya, belanja online di marketplace manapun gitu ya. Coba kalau kalian perhatikan apa namanya label apa namanya perinan dari pihak ekspedisi. Nah itu kalau misalnya kalian lihat secara detail tuh, misalkan nama itu kan kalian tulis misalkan Probo, P-nya ada, tapi ROBO-nya itu bintang-bintang ya. Nah itu konsepnya seperti itu. Jadi itu disebut sebagai istilah data masking yang tujuannya bisa digunakan untuk mengantisipasi data-data yang sensitif keluar dan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya ya seperti itu. Istilahnya namanya data masking. Nah, jadi view-nya seperti ini ya. Jadi view 1, view 2, view PN. Nah, nanti view-nya ini berarti si tabelnya, nanti ada logical level dan physical level. Jadi nanti kita lihat lebih detail ya ketika hands-on ya. Kemudian ada skema basis data ya. Nah, jadi skema itu adalah struktur logik dari database ya. Contohnya database itu berisi informasi tentang pelanggan, penjualan, atau hubungan antara keduanya. Analoginya sama ya dengan tipe data variabel di dalam program. Nah, ini tadi ada physical schema, ada logical schema. Kemudian ada instansiasi, ini sebenarnya dari database pada suatu transaksi dan waktu tertentu, tapi nggak selalu ada sih. Kemudian physical data independence. Nah, ini adalah kemampuan untuk merubah skema fisik tanpa merubah skema logiknya. Nah, ini gabungannya antara keduanya. Nah, ini adalah beberapa platform database yang populer gitu ya. Nah, tadi ada Oracle. Ya. Oracle itu adalah salah satu platform database yang banyak digunakan di finance and banking gitu ya, untuk transaksi ya. Rata-rata kalau bank gitu ya, nah itu database-nya pakai Oracle, kalau nggak pakai SQL Server gitu ya. Kemudian ada MongoDB. MongoDB itu dia database unstructured gitu ya, unstructured. Jadi database itu ada banyak ya jenis-jenisnya ya. Ada yang struktur database, ada yang unstructured database gitu ya. Kemudian ini ada ILK ya, ILK ada Azure, kemudian ini kursornya nggak jalan. Kemudian ini ada
ada Redshift ya, kemudian ada SQL Server. SQL Server itu adalah database yang dari Microsoft. Kemudian ada yang kayak logo gajah ya. Lihat nggak, ini ada logo gajah. Kok nggak ada warnanya ya? Ini ya, yang ini ada logo gajah. Nah, logo gajah ini bukan Lampung ya, ini namanya Postgre gitu ya. Nama platformnya Postgre. Postgre database, ada IBM, banyak ya, ada Redis dan yang lain-lain. Nanti kita akan coba salah satu ya, yang Postgre ini nanti kita akan coba supaya kalian dapat gambaran database itu seperti apa sih gitu. Nah, kita akan coba hands-on ya. Oke, sebelum hands-on ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, Oke, silakan. kan tadi yang ada diagram alir itu ya Pak dari user ke server itu ya Pak. Nah itu kan Mm-mm. ada tiga cara gitu, yang ODBC, JDBC sama satu lagi tuh nggak ada tulisannya gitu Pak. Nah kalau ODBC tadi kan yang pakai bahasa C ya Pak. Kalau JDBC kan tadi pakai Java. Nah kalau yang nggak pakai apa-apa itu maksudnya gimana ya Pak? Kalau dari diagram alirnya? Oke, ya kalau yang nggak pakai, ya tadi kan ada 3 ya. Nah, itu adalah bagaimana cara aplikasi berkomunikasi dengan sistem database ya. Jadi yang ODBC itu memang sudah ada, JDBC sudah ada, yang nggak ada itu kita bisa custom sendiri gitu ya, cara berkoneksinya seperti apa. Apakah via API atau yang lainnya. Biasanya setiap platform database itu punya caranya tersendiri. Mereka provide caranya sendiri gitu, ketika. Jadi bisa custom sebenarnya. Seperti itu. Mungkin nanti saya tunjukkan ya, maksudnya ODBC itu seperti apa, JDBC itu seperti apa gitu ya. Oke, untuk hands on ya. Nah, nanti kalian bisa sambil coba-coba ya. Oke, coba saya share screen dulu. Oke. Oke, screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Nah, pada hands-on ini kita akan coba satu database ya. Nah, jadi sebentar saya tarik dulu. Oke, ini tadi saya dengerin lagu ya. Oke, jangan lihat ini ya. Oke, tadi saya banyak banget buka tab ya. Nah, jadi ada database ya, ada platform database tuh salah satu namanya yang tadi gambarnya gajah ya. Itu namanya Postgre ya. Oke, Postgre. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah Postgre ya. Jadi Postgre itu adalah database open source ya. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan Postgre untuk hands-on ya. Nah, Postgre sendiri itu merupakan database yang cukup cukup banyak ya digunakan oleh orang-orang gitu ya yang pengen menggunakan sistem database management system yang open source gitu, jadi tidak perlu bayar gitu ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih detail tentang Postgre ya, kalian tinggal buka aja ini postgresql.org ya. Nah, nanti satunya lagi kalian butuh aplikasi database klien ya. Karya ini misalnya agak berat ya. Coba kita cek.
Oke, nah nanti kalian buka yang namanya supaya kalian tidak perlu menginstal apa namanya Postgre. Nah nanti kalian pakai aja ini ya, namanya itu NeonDB ya. Nah NeonDB, nah nanti kalian tinggal buka yang ini nih, Neon Serverless Postgre ya. Nah ini nanti kita bisa pakai database yang gratisan gitu ya. Nanti cukup login gitu ya, bikin akun di sini, kemudian kalian tinggal bikin new project gitu ya. Tinggal bikin new project, nanti silakan masukkan aja nama projectnya, kemudian pilih kalian mau menggunakan Postgre versi berapa gitu ya. Nah ini kalian pilih yang gratis saja ya. Kalian bisa pakai cloud service provider-nya, pakai AWS gitu ya. Kemudian region-nya itu default aja gitu ya. Kemudian computer size-nya ya. Computer size-nya ini yang default aja yang disediakan oleh dia gitu ya, yang gratis. Nanti kan tinggal buat. Nah, kemudian nanti kalau sudah nih kalian bisa dapat nih nama apa namanya Postgre-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bisa klik di sini. Nah, ini adalah keterangan tentang database kalian ya. Nah, nanti kalian bisa mengatur gitu ya. Kalian mau connect-nya itu via apa? Nah, misalkan tadi kan ada banyak ya, ada JDBC, ODBC gitu ya. Nah, sebenarnya nanti kita bisa lihat dari sini ya. Misalkan kalian mau connect-nya dengan platform apa gitu ya. Atau kalian cuma butuh parameternya aja buat koneksi. Nah, nanti di provide nih koneksinya, cara koneksinya seperti apa. Nah, ini misalnya saya ya bikin tadi nama database-nya itu development, Postgre user-nya itu Putu, dan PG password-nya ini gitu ya. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai kredensial gitu ya. Kita gunakan kredensial sebagai untuk mengakses database-nya gitu ya. Nah, untuk mengakses database-nya nanti kalian butuh satu aplikasi lagi, itu namanya DB Client ya. Kita pakainya DBeaver gitu ya. Tapi nanti kalian bisa download DBeaver-nya yang community gitu ya. DBeaver community. Nah, ini kalian nanti download aja yang versi community. Nah, ini ya linknya saya kirimkan di grup. Gitu. Nah, kalau kalian mau sambil coba, boleh ya nanti connect via kredensial saya ya. Nah, ini kalian silakan download. Downloadnya yang versi community ya. Jadi kalau kalian pakai Windows, silakan download yang Windows installer ini ya. Oke, nah nanti silakan diinstal. Installnya masih cara kayak biasa ya, tinggal next aja gitu ya. Oke, kemudian untuk koneksinya ya, koneksinya bisa pakai ini, dan ini saya kirim juga di chat ya. Jadi kalau mau ikut connect, boleh. Saya kirim kredensialnya di chat Google Meet ya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalian silakan buka ya, kalau sudah diinstal, buka di Beaver. Nah, ini ya, ini tampilannya di Beaver versi community. Nah, ini versi community. Nah, di sini nanti kita bisa terhubung dengan berbagai macam platform database ya. Nah, platformnya itu ada berapa? Ada banyak sekali ya. Ada Postgre, MySQL, MariaDB gitu ya, Oracle, banyak lah pokoknya ya. Nanti kalian bisa lihat nih, ini listnya ada banyak banget itu. Nah, di sini saya contohkan untuk yang PostgreSQL aja ya. Nah, di sini kalian tinggal klik tadi yang PostgreSQL, kemudian ya, tunggu ya, loading. Oke, nah ini ya, nah di sini kalian bisa lihat nih ada JDBC ya.
Nah, jadi dia koneksinya via JDBC ya, kita bisa gunakan URL atau bisa menggunakan host. Kalau host tadi, itu yang tadi saya share ya, yang saya share. Nanti tinggal masukkan aja di sini ya. Jadi hostnya tinggal di copy aja dari apa yang saya kirimkan ya. Nah, ini yang hostnya tadi diganti ya. Hostnya itu adalah komputer servernya atau alamat komputer servernya itu ada di sini ya, ada di AWS ya. Kemudian database. Nah, database-nya itu namanya tadi adalah development ya. Development. Kemudian username. Username-nya betul. Kemudian password-nya silakan di-copy ya. Password silakan di-copy. Nah, kemudian setelah kalian isi semua host, database, username, password, nah kalian tinggal tes connection. Nah, tes connection nanti dia akan connect via JDBC ya. Nah, di sini muncul password authentication file. Oke, salah kayaknya passwordnya. Oke, coba saya copy lagi. Oke, kita tes connection ya. Nah, ini connect nih kalau kayak gini. Nah, ini ya, muncul connection test, dia connect servernya. Kita bisa lihat nih, kita gunakan di sini saya pakainya server Postgre versi 15.9. Drivernya tadi pakai JDBC ya. Nah, JDBC itu biasanya ditulis tadi pakai bahasa C ya. Dia provide-nya pakai JDBC. Tapi kalau kita nanti connect-nya Oracle, nah biasanya tadi drivernya harus pakai yang ODBC tadi. Seperti itu. Nah, kalau udah tinggal oke aja ya. Oke, kemudian finish. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini tadi database kita ya. Database kita tadi menggunakan Postgre. Nah, ini kita bisa lihat database kita, database-nya namanya development. Nanti di dalam database itu ada skema, ada event trigger, storage, dan ini lain-lain ya. Tapi nanti kalau database-nya yang lain, nah ini apa namanya menu-menunya juga beda-beda gitu. Nah, kemudian kita punya skema di sini, nama skemanya public ya. Nah, dalam public nanti ada table. Nah, tabelnya nanti bisa beda-beda ya. Kita bisa buat gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya 3 tabel ya, ada drilling data, ada rental revenue, ada slip record ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, bentuknya sebenarnya mirip dengan Excel gitu ya, spreadsheet. Misalkan saya buka yang rental revenue gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, di dalam rental revenue itu ada kolom apa saja gitu ya. Ada branch, ada month, revenue, transaction, customer, operation cost, profit, discount, dan lain-lain. Nah, nanti kita juga bisa lihat datanya ya, data yang disimpan. Nah, datanya seperti ini gitu ya. Mirip kan ya dengan Excel ya. Atau kita kan kemarin sempat itu ya punya data yang kita gunakan untuk ML kemarin ya. Nah, itu nanti datanya bisa kita simpan juga di sini ya. Nah, contohnya, bentar ya. Kayaknya saya harus nutup banyak room ya, karena laptop saya jadi berat banget. Sebentar ya, saya coba tutup dulu. Oke, sebenarnya harus di restart kayak. Nah, kemudian di sini ya kita bisa lihat. Nah, kemarin tuh kan kita punya database ya, punya data ya. Nah, ini ya, kita tuh punya data
Masih ingat data yang ini? Nah, masih ingat data yang ini? Data formation, PMD, TVD, masih ya? Masih, Pak. Nah, data ini nanti bisa kita simpan ke dalam database gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Nah, pertama kita harus bikin dulu ya, bikin tabel gitu. Kemudian ini perlu kita standarisasi dulu biar namanya bagus ya. Saya edit langsung di sini aja. Kita bikin namanya sesuai format ya. Ini biar namanya bagus, TMD, TVD gitu ya. Terus ROP, POB, FR, SPP, RP. MWN, nah, jadi dalam database ya, namanya itu dia harus standar gitu ya. Harus terstandarisasi supaya datanya lebih efisien. Query-nya juga nanti lebih efisien, bit time. Kemudian yang terakhir adalah date time. Nah, ini kita sudah simpan ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, saya itu udah bikinin script-nya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai query gitu ya, atau sebagai SQL. Nah, sebagai SQL, nah di sini adalah, nanti kalian bisa belajar ya, bentuk SQL itu seperti apa. Ini adalah semacam kode yang kita gunakan untuk membuat tabel gitu ya. Nah, misalnya kayak gini ya, di sini kan belum ada nih tabel, misalnya saya mau bikin tabel T1 gitu ya. Jadi dengan query kita bisa bikin ya tabel, kita bikin dulu create table gitu ya. Misalkan namanya T1 gitu ya. Kemudian di dalam tabelnya itu isinya apa aja. Misalkan ID data. Nah, tipenya apa? Tipenya misalkan numerik gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini tinggal kita jalankan aja gitu ya. Atau saya buat satu lagi, nama gitu ya. Nama, tipenya adalah varchar. Varchar 20 gitu ya. Jadi varcharnya itu 20 karakter. Sorry, 20 karakter maksimal data yang bisa disimpan. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal jalankan aja gitu ya. Jalankannya bisa klik yang ini gitu ya, execute SQL query atau pakai control enter gitu ya. Sorry, ini kurang tutup kurung. Nah, kok hilang deh. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau berhasil munculnya seperti ini. Nah, ini kan di sini belum muncul ya. Nanti ini kita bisa refresh gitu ya. Kita refresh. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Namanya tabelnya adalah T1. Nah, isinya adalah ID data dan nama. Kita juga bisa lihat di sini propertinya seperti itu. Nah, kemudian tadi kita punya drilling data ya. Nah, drilling data kita coba buat, namanya saya bedain aja ya. Namanya adalah data sumur gitu ya, data sumur.
CV5 gitu mungkin ya. Sumur CV5. Nah ini ya, tadi sama ya, untuk kolom-kolomnya ada formation, TVD, sampai date time. Date time-nya tadi, bareng ya, ini. Oke, kita coba cek ada yang beda nggak. Oke, formation, time, date, TVD. Oke, sama ya. Oke, kalau sudah sama, nah selanjutnya ini bisa kita eksekusi ya. Ini kita eksekusi. Nah, ini sudah berhasil ya tabelnya dibuat. Nah, di sini kita tinggal refresh aja. Nah, ini kita tinggal refresh. Nah, di sini muncul nih data sumur CV5 ya. Cuman ini kalau diklik nih masih kosong nih, belum ada isinya gitu ya. Ini masih kosong, baru ada tabelnya. Nah, sehingga untuk memasukkan data tadi kita bisa import ya. Nah, sini kita tinggal import data aja. Nah, kemudian kita importnya dari CSV ya, import from CSV file. Nanti targetnya ke data sumur CV5. Nah, kemudian di sini kita next. Nah, di sini kita input filenya kita pilih dulu ya. Kita pilih file tadi. Ya. Kemudian kita sesuaikan propertiesnya ya. Tadi kalau CSV itu kan ada delimiternya ya. Nah, pastikan delimiternya sama ya. Headernya ada di bagian atas dan yang lain-lainnya ini tolong disamakan. Dan kalau sudah kita cek mappingnya sudah sesuai, review datanya kita bisa cek. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tinggal next saja. Truncat table target ya. Nanti kalau truncat itu berarti dia akan memformat semuanya gitu ya. Jadi yang sebelumnya kalau udah ada itu akan hilang gitu ya. Ini kita iakan aja nggak apa-apa karena belum ada isinya. Oke, kalau sudah kita bisa proses. Oke, ada yang sudah connect database-nya selain saya? Oke, ada yang sudah connect? Oke, ini dia bikinnya jadi double ya. Oke, ya udah apa-apa. TMD. Kenapa dia ke double ya? Oh, kayaknya karena format datanya beda ya. Tipe datanya beda. Jadi nanti yang ini tuh bisa kita hapus aja gitu ya. Timestamp. Nah, ini beda-beda ya. Nah, ini bisa kita hapus. Yes. Nah, oke. Nah, jadi data kita sudah lebih bersih ya. Kita refresh nih, harusnya bisa. Oke, padahal sudah dihapus ya. Udah nggak apa-apa. Kita bisa lihat ya, data kita. Aduh, lambat banget ya. Oke, ini kita execute. Kita coba lihat lagi data kita. Data sumur CV5 ya. Nah, ini ya. Jadi yang 00 tadi sudah kita buang. Jadi kita bisa lihat data kita ya. Nah, ini dalam bentuk database ya. Nah, nanti kita bisa mengakses data kita dari sini ya. Jadi nanti dengan bahasa SQL tadi gitu ya, kita bisa bermain dengan data kita.
Nah, di sini saya tinggal buka nih SQL Editor, open SQL Script ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengakses data kita nih ya. Misalkan kita mau lihat data kita itu ada apa aja gitu ya. Kita bisa gunakan select gitu ya. Select bintang from nama database-nya. Nama database-nya itu adalah nama tabelnya ya. Data sumur CV5 gitu ya. Nah, ini bisa kita jalankan ya. Nah, ini ya, ini datanya. Nah, ini kita bisa lihat nih data kita seperti ini ya. Kalau kita bisa lihat yang lainnya juga ya. Misalkan select apa ya? Select listing gitu ya. Listing dari formation gitu ya. Formation. Nah, ini kita bisa lihat nih. Formation tuh ada Albi, Turo, Malcolm, dan yang lainnya. Nah, itu juga sama ya. Nanti dari database ini nanti kita bisa coba explore lagi, bisa dipakai informasinya untuk apa saja. Kira-kira itu gambaran untuk sistem basis data ya. Untuk next-nya kita bisa ngapain aja dengan database, kita akan bahas di minggu selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan materi hari ini? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Hmm, mari. Prinsip ACID itu gimana terus ya? ACID database gitu ya? Oke, jadi kalau saya merefer ya, ini saya masih share screen nggak ya? Nggak ya? Jadi saya pernah dengar juga istilah ACID ya dalam database ya. Nah, jadi ACID itu berkaitan dengan ACID itu kalau misalkan saya lihat ya, ACID itu dia adalah 4 poin ya, 4 poin dalam database yang bisa digunakan untuk transaksional ya, ada atomic, konsistensi, isolation, dan durability. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail ya tentang ACID properties pada database management system ya. Jadi ACID itu kan atomicity ya. Atomicity itu berarti setiap transaksi yang diambil pada satu tempat itu tidak terjadi di semua tempat. Ini tuh lebih ke apa ya istilahnya ya. Kalau dalam database itu lebih ke karakteristiknya gitu ya. Karakteristik database transaksi itu seperti apa. Kemudian C itu adalah konsistensi ya. Konsistensi itu database itu harus konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Kemudian I itu adalah isolation. Isolation itu adalah multiple transaction yang jadi gitu ya. Itu terjadinya secara independen. Independen itu berarti dia sendiri gitu ya, tidak depend terhadap suatu proses yang lain. Kemudian durability. Durability itu setiap perubahan ya, the changes of successful transaction itu terjadi di sistem yang rusak atau apa gitu ya. Jadi transaksinya tetap berhasil. Jadi durability tadi itu berkaitan misalkan ada satu proses transaksi yang mengalami deadlock gitu ya. Deadlock itu penyebabnya ada banyak sekali gitu ya. Misalkan ketika data yang masuk yang ditulis itu terlalu masif gitu ya, heavy gitu ya, heavy write misalnya. Jadi ketika satu proses belum selesai dan time out-nya terlalu lama gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya deadlock. Jadi ACID itu sebenarnya kayak karakteristik database saja, dia itu harus atomic,
harus konsistensi, isolation, dan durability gitu. Jadi setiap database itu harus punya key point ini, punya karakteristik ini, karena yang namanya database itu kan digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Jadi kalau misalkan data yang disimpan tuh tidak bisa diakses, ya percuma kita menggunakan database management system kan, seperti itu. Jadi itu lebih ke karakteristik aja. Jadi setiap database itu karakteristiknya itu acid gitu ya. Tadi poinnya ada 4. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu lebih ke karakteristik yang membedakan antara database satu dengan database yang lainnya. Karena setiap database itu dia punya fitur yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda. Kayak misalkan tadi saya contohkan menggunakan Postgre. Postgre itu termasuk database yang konvensional. Dan Postgre itu sudah memprovide ya ACID tadi gitu ya. Nah, tapi nanti setiap database itu punya tujuan yang beda-beda lagi. Misalkan kayak database yang mau dipakai untuk analitik gitu ya. Nah, nanti bisa jadi Postgre itu tidak sesuai gitu ya, karena database Postgre itu dia sistemnya OLTP yang buat untuk transaksi. Dia base-nya adalah row, bukan kolom. Jadi ketika digunakan untuk analitik, mungkin nanti akan jadi lebih lama gitu ya. Performance-nya tidak akan sebaik yang database analitik seperti itu. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar gimana caranya memanfaatkan data dari database gitu ya. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk mengolah data, memvisualisasikan data, sehingga nanti akan jadi informasi yang berguna gitu ya. Jadi data itu kalau misalkan kita udah olah gitu kan nggak mungkin dibiarkan gitu saja gitu ya, harus diekstrak jadi informasi. Nah, nanti kita akan belajar di minggu depan bagaimana mengekstrak informasi dari database ya, seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya, Probo ya. Ada pertanyaan lagi? Dan nanti kalau kalian mau belajar-belajar, tadi kan ada sistem server gitu ya. Kalau kita mau akses gitu ya, nanti kalian bisa ekspor sih, salah satunya mungkin kayak VPN gitu ya, VPS sorry. Kalian bisa pakai privat, virtual private server gitu ya. Oke, ada salah satunya itu providernya namanya ID Cloudhouse ya. Saya seringnya belinya di ID Cloudhouse. Nah ini ya. Jadi kita bisa beli komputer server gitu ya. Jadi nggak perlu beli, maksudnya sewa gitu ya. Sewa komputer server yang bisa dipakai sebagai database, dan database-nya nanti bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu ya. Nah di sini kita juga bisa sesuaikan nih, misalkan kita mau spesifikasinya mau seberapa, misalkan CPU-nya 1, RAM-nya 1, storage-nya 23. Nah ini kita cuma bayar Rp68 per jam. Tapi kalau kita mau tinggikan ya misalkan servernya lebih banyak gitu ya. Misalkan CPU-nya naik jadi 8 gitu ya. RAM-nya 8, storage-nya 103 gitu ya. Nah, itu bayarnya Rp993 per jam gitu ya. Nanti kalian bisa coba cek-cek di sini ya. Dan ini itu banyak ya. Dia support banyak banget aplikasi seperti itu. Ini kalian bisa coba-coba. Tapi untuk hands-on ini nanti kalian pakai yang gratis saja yang tadi ya, yang NeoDB. Tapi kalau mau ekspor lebih lanjut ya nggak apa-apa. Selama bisa di lokal kalian dan ada yang gratis ya pakai yang gratis saja. Oke, nanti silakan kalian pelajari tadi ya, atau tadi connect dengan database saya. Jadi minggu depan kita akan coba bagaimana mengekstrak informasi dari database. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kan minggu lalu saya tugaskan ya untuk kalian mencari topik apa yang mau dijadikan sebagai project UAS ya. Progresnya gimana? Sudah dicari? Untuk setiap kelompok bisa coba kasih summary report-nya ke saya. Dari kelompok 1.
Kelompok 1, siapa aja kelompok 1? Kelompok 1, Firna, Joy, Titania, Fadil, Dimas. Ada nggak orangnya? Ada kan harusnya ya? Ya, Pak, kami masih nyari-nyari, Pak. Jadi belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke, kalau bisa minggu depan sudah ada ya, karena waktunya sudah mepet. Kemudian kelompok 2, Probo, Jasmine, Bintang, Laila, Edwin. Sudah dapat topiknya? Oke, tolong minggu depan disiapkan ya. Kita coba mulai sambil asistensi juga terkait dengan proyek UASnya. Kemudian kelompok terakhir, kelompoknya Atika, Nabila, Rungu, dan Aditya Siti. Udah dapat topiknya? Oke, gimana? Atika? Sudah ada update tentang proyeknya? Kelompok 3 mana nih? Kelompok 3. Kalau kami masih nyari-nyari, Pak, belum nemu topik yang pas. Oke, belum dapat ya. Oke, untuk semua kelompok ya, karena waktunya udah semakin mepet, ini kan udah minggu ke-13 perkuliahan ya. Dan kita akan ada presentasi nanti di minggu 16 ya. Jadi tolong minggu depan kalian sudah kan mau mengerjakan apa, datanya seperti apa, goals-nya apa ya. Oke, tolong disiapkan ya. Oke, nanti kalau misalkan sambil pencarian data, kalian sudah menemukan dan mau konsultasikan, silakan aja dikonsultasikan ya. Oke, itu saja ya untuk tugas proyek UASnya ya. Kalau silakan Tunggu. Pak, izin mau bertanya untuk ini kan kita pakai metode geofisika datanya untuk melakukan machine learningnya itu bisa apa aja Pak, unsupervised learning, unsupervised machine learning, supervised atau bisa semua atau harus Iya, apa? betul. Iya, betul. Jadi saya sebenarnya membebaskan kalian ya, mau proyeknya yang supervised learning atau unsupervised learning. Tapi harapannya kaitan proyeknya yang berkaitan dengan geofisis gitu ya. Data-datanya bisa pakai data-data yang geofisis. Kalau bisa data yang open source saja, data yang sudah ada gitu. Jadi nanti dari sana kalian tinggal mengembangkan aja. Bisa dari algoritmanya gitu ya, atau yang lainnya. Oke, ada lagi, Rungu? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi nanti minggu depan ya, tolong difikskan gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah dapat beberapa topik, ya nggak apa-apa, di list aja dulu. Nanti kita bahas mana yang possible. Nanti saya berikan gambaran dari apa yang kalian sudah list gitu ya. Nanti silakan kalian yang menentukan. Tapi tolong dari setiap kelompok ya sudah melis tuh apa aja topik-topiknya gitu ya. Terus ketersediaan datanya dan goals-nya apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan setelah selesai perkuliahan. Oke, ada pertanyaan untuk materi dan proyek UAS-nya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Nanti materinya akan saya share di Classroom.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sama